Halo guys, balik lagi bersama channel JQ Math. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan soal mandiri. Khususnya kali ini kita akan membahas untuk mandiri utul UGM teman-teman. Di saat ini kita akan membahas untuk matematika saintek, di mana materi yang akan kita bahas di sini adalah polinomial atau suku banyak teman-teman. Di mana ini adalah salah satu materi yang hampir tiap tahun ya teman-teman keluar di utul UGM. Untuk itu, teman-teman, semoga dipahami ya apa yang dibahas kali ini. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya masuk ke soal yang pertama, di mana di sini kita akan membahas tiga soal, teman-teman, yaitu untuk UGM 2021, 2022, dan 2023. Kita masuk soal yang pertama, teman-teman. Di sini teman-teman bisa membaca soalnya, di mana di sini diketahui cukup banyak 2x pangkat 3 min ax kuadrat ditambah dengan bx min 4 dan 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x min 1 mempunyai sisa yang sama ketika dibagi oleh x min 1. Maka A min B sama dengan berapa nilainya teman-teman. Oke, untuk mengerjakan soal ini sebenarnya kita hanya menggunakan konsep yang sederhana ya teman-teman. Yaitu konsepnya seperti ini teman-teman, yaitu ini adalah konsep pembagi ya. Fx sama dengan Px dikali dengan Hx ditambah dengan sisa Sx. Ini adalah teorema pembagi ya untuk polinomial, di mana Fx ini adalah fungsi polinomial, Px-nya di sini adalah sebagai pembaginya, Hx-nya di sini sebagai hasil kali, ditambah dengan Sx, di mana ini adalah sisanya teman-teman. Oke, teman-teman bisa memperhatikan di sini, di mana fungsi yang pertama di sini adalah 2x pangkat 3 min ax kuadrat ditambah dengan bx dikurangi dengan 4 sama dengan mempunyai sisa sama ketika dibagi oleh x min 1. Berarti pembaginya di sini adalah x min 1 ya teman-teman sebagai px. Di sini hx-nya tetap ditambah dengan sx sisanya. Di mana sisanya di sini tetap sx ya teman-teman ya. Untuk fungsi yang kedua, oke sebelum masuk fungsi yang kedua, kita sederhanakan dulu fungsi yang pertama ya untuk bentuk polinomial yang pertama atau suku banyak yang pertama, di mana di sini x min 1 pembuat nolnya ini adalah x-nya sama dengan 1 teman-teman. Jadi satu ini tinggal kita substitusi ke bentuk umumnya ini ya teman-teman. Berarti ini dapatnya adalah 2 kali 1 pangkat 3 min a kali 1 pangkat 2 ditambah dengan B kali 1 ya. Ini dikurangi dengan 4 sama dengan X min 1 berarti 0 ya. 0 kali HX-nya, HX-nya H1 ya. Berarti hasilnya tetap 0. Berarti di sini hasilnya adalah S1 ya teman-teman ya. S1. Oke, ini adalah bentuk umum dari fungsi yang pertama. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi yang kedua, teman-teman. Untuk fungsi yang kedua, di sini adalah 2x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 3x min 1. Gunakan konsep yang sama, di mana pembaginya di sini adalah x min 1. Hasil kalinya di sini, hasil pembaginya di sini hx. Ditambah dengan sisanya yaitu sx. Seperti biasa, ini tinggal kita substitusi pembuat nolnya. X sama dengan 1. Berarti ini 2 kali 1 pangkat 3, 2. Min 2 kali 1 pangkat 2, 1 ya kali 2, 2. Ditambah 3 kali 1, 3. Dikurangi 1 sama dengan X kurang 1, X-nya 1. 0 ya, 0 kali HX hasilnya 0. Ditambah dengan S1. Di mana pada soal diketahui mempunyai sisa yang sama teman-teman. Artinya bentuk umum yang pertama di sini S1, di sini juga S1 untuk persamaan yang kedua. Ini tinggal kita samakan teman-teman. Sehingga dari sini kita dapatkan bentuknya ya teman-teman. Yaitu bentuknya ini adalah 2 kali 1 pangkat 3 itu 2 dikurang A ditambah dengan B dikurangi 4 dari persamaan yang pertama sama dengan persamaan yang kedua yaitu 2 kurang 2 0 ditambah 3 dikurang 1 hasilnya sama dengan 2 ya teman-teman. Ini hasil dari sisa persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Di sini kita dapatkan min A ditambah dengan B, 2 kurang 4 min 2, pindah ruas itu jadi plus ya, plus 2. 2 tambah 2 itu hasilnya 4 ya teman-teman ya.
Dari sini kita perhatikan pertanyaannya apa sih di sini? Yaitu A min B. Berarti ini kita kali min 1 teman-teman. Sehingga didapatkan di sini A min B sama dengan min 4. Dengan demikian, untuk jawaban soal yang pertama di sini untuk utul UGM 2021 yaitu yang A, teman-teman. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya untuk penjelasan kali ini. Oke teman-teman, kita langsung saja nih lanjut ke soal yang kedua, yaitu soal utul UGM tahun 2022 nih teman-teman. Kira-kira gimana nih soal untuk tahun 2022 ya teman-teman ya? Untuk soal yang kedua, yaitu utul UGM tahun 2022, teman-teman bisa perhatikan di sini. Jika suku banyak X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 ditambah dengan AX kuadrat ditambah 5X ditambah B dibagi dengan X kuadrat ditambah dengan 2X ditambah dengan 2 bersisa 7X tambah 14, maka jika dibagi dengan X kuadrat tambah 4X tambah 4 bersisa berapa nih teman-teman? Biasanya pembagian itu bisa gunakan cara Horner ya teman-teman. Tapi Horner itu syaratnya pembaginya itu harus bisa difaktorkan teman-teman. Kebetulan di sini pembaginya tidak bisa difaktorkan ya teman-teman. Kalau misalnya pembaginya tidak bisa difaktorkan, biasanya itu juga menggunakan konsep Horner-Kino teman-teman. Tapi di sini kita menggunakan satu konsep yang sama dengan soal sebelumnya teman-teman. Yaitu konsepnya di sini yang tadi ya, fungsi polinomialnya sama dengan pembaginya dikali dengan hasil baginya ditambah dengan sisanya teman-teman SX. Sekarang teman-teman bisa memperhatikan soalnya di sini. Suku banyaknya kita tulis sekali lagi di sini. Eh, kita langsung saja ya. Suku banyaknya ini yaitu X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah 5X tambah B. Pembaginya di sini adalah X kuadrat ditambah dengan 2X ditambah dengan 2. Oke, di sini yang harus teliti ya teman-teman. Teman-teman perhatikan, kalau misalnya di sini X pangkat 3, suku terbesarnya ya, atau pangkat terbesarnya, di sini pangkat 2, maka X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 itu artinya adalah X pangkat 1. Di mana X pangkat 1 itu mengarahnya ke bentuk persamaan linear, yaitu AX tambah B. Tetapi karena di sini X pangkat 4, di sini X pangkat 2, maka X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 2 itu hasilnya adalah X kuadrat teman-teman. Jadi arahnya ke persamaan kuadrat teman-teman. Jadi hati-hati dalam menentukan fungsi hasil baginya ya. Berarti sini X. AX kuadrat ditambah dengan BX tambah dengan C. Ini didapatkan dari pangkat tertingginya teman-teman. X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 2, yaitu menghasilkan bentuk persamaan kuadrat. Dari sini hasil baginya itu adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C teman-teman. Di sini nilainya hasil baginya kita nggak tahu berapa hasilnya. Untuk itu di sini ditentukan A, B, C sebagai koefisien dari pangkat 2, pangkat 1, dan konstantanya. Ditambah dengan sisa ya di sini. Sisanya di sini adalah 7X ditambah dengan 14. Dari sini, ini kita gunakan konsep kali pelangi ya teman-teman. Seperti ini ke sini, dan ini juga ke sini nih. Hasilnya X pangkat 2 ditambah AX pangkat 2 ini adalah AX pangkat 4. X pangkat 2 dikali BX berarti ini BX pangkat 3 ditambah dengan CX kuadrat. Selanjutnya 2X ini kita kalikan dengan fungsi yang ini. Berarti ini hasilnya adalah 2AX pangkat 3. 2X kali BX ini hasilnya adalah 2BX kuadrat. 2X kali C berarti hasilnya adalah C 2CX ya di sini ya. 2CX. Sekarang 2 ya teman-teman. 2 kali AX kuadrat berarti 2AX kuadrat ditambah dengan 2 kali BX, 2BX ditambah dengan 2C ditambah dengan 7X ditambah dengan 14. Dari sini kita sederhanakan lagi dengan memperhatikan bentuk pangkat yang sama ya, atau bentuk suku banyak yang sama. Di sini pangkat yang sama berarti ini AX pangkat 4. Yang pangkat 3 ini ya teman-teman ya, yaitu B ditambah dengan 2A
dalam kurung X pangkat 3. Selanjutnya yang pangkat 2 nih teman-teman. Ini pangkat 2, ini pangkat 2, ini juga pangkat 2 ya. Yaitu 2A, 2A yang ini ya. 2A ada 2B ya. Ada 2A, 2B sama C. Berarti sini C ditambah dengan 2B ditambah dengan 2A. Ini adalah pangkat kuadrat ya, pangkat 2. Selanjutnya yang pangkat 1. Pangkat 1 di sini yaitu 2bx, 2cx sama 7x ya teman-teman. Berarti sini 2c ditambah dengan 2b ditambah dengan 7 dalam kurung ini x ya. Ini adalah koefisien dari x-nya. Ditambah dengan konstantanya di sini yaitu 2c ditambah 14. Berarti 2c ditambah dengan 14. Di mana bentuk suku banyaknya yang di awal di sini adalah X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 ditambah dengan AX kuadrat ditambah dengan 5X ditambah dengan B. Untuk cara penyelesaiannya, kita hanya menyamakan ruas kiri dan menyamakan ruas kanan, teman-teman. Dengan memperhatikan koefisien dari setiap pangkat dari X. Jadi kita menyamakan misalnya pangkat 4, kita samakan koefisien yang di kiri dan kanan. Pangkat 3 kita samakan yang kiri dan yang kanan juga, teman-teman. Sehingga dari sini kita dapatkan ya, di sini bentuknya adalah pangkat 4 di sini 1. Ini A. Berarti kita dapatkan nilai A-nya itu sama dengan 1, teman-teman. Selanjutnya, pangkat 3 di sini adalah 3 koefisiennya, sedangkan di ruas kanan ini adalah B tambah 2A. Berarti di sini B ditambah 2A sama dengan 3, di mana A-nya 1, berarti sini B ditambah dengan 2 kali 1, 2, sama dengan 3. B-nya sini sama dengan 3 dikurang 2 hasilnya 1. Selanjutnya kita perhatikan lagi yang X ya, variabel X, maksudnya di sini koefisien dari X. Kenapa kita tidak masuk ke koefisien dari X pangkat 2? Karena di sini koefisien dari X pangkat 2 ini adalah A ya, A besar. Berarti kita fokus yang koefisien dari X yaitu 5. Sedangkan di sini adalah 2C tambah 2B tambah 7. Berarti di sini 2C ditambah dengan 2B ditambah 7 itu sama dengan 5. Sehingga B-nya ini adalah 1 ya. Berarti 2C ditambah dengan 2 kali 1, 2 karena B-nya di sini 1. Ditambah 7 berarti 9 sama dengan 4. 5 maksudnya teman-teman. Berarti 2C 9 pindah ruas berarti 5 kurang 9 ini min 4. C-nya yang kita dapatkan min 4 bagi 2 ini adalah min 2. Selanjutnya, oke, A, B, C-nya telah kita dapatkan hasilnya. Baru kita masuk ke koefisien dari X kuadrat, teman-teman. Yaitu koefisien dari X kuadrat ruas kirinya adalah A, sedangkan ruas kanannya di sini adalah eh, C ditambah dengan 2B ditambah dengan 2A. A besarnya sama dengan C-nya min 2, A-nya 1, B-nya 1, berarti 2 kali 1, 2, 2 kali 1, 2, didapat A besarnya sama dengan 2 ya teman-teman. Selanjutnya konstantanya di ruas kiri itu adalah B, berarti B sama dengan 2C ditambah 14. B-nya sama dengan C-nya itu min 2, berarti ini adalah min 4, 2 kali min 2 ya, ditambah 14, kita dapatkan untuk nilai B-nya itu adalah 10. Sehingga dari bentuk ini kita dapat hasil dari suku banyaknya ya teman-teman. Sehingga suku banyaknya di sini kita tulis sekali lagi di sini. Suku banyak pada soal yaitu ini ya teman-teman ya. X pangkat 4 ditambah dengan 3X pangkat 3 ditambah dengan A X kuadrat, A-nya adalah 2 ya. Berarti 2X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah B-nya adalah 10. Oke, ini adalah suku banyak dari soal ya teman-teman, di mana secara pertama kita mengidentifikasi atau mencari nilai dari A besar dan B besar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Oke, sebelum lanjut saya hapus dulu yang ini ya teman-teman ya. Ini saya hapus terlebih dahulu. Kita perhatikan sekali lagi yang diketahui di soal apa nih yang diketahui.
Oke, yang diketahui pada soal, maka jika suku banyak yang pertama atau di awal dibagi dengan X kuadrat ditambah 4X tambah 4, berapa sisanya? Berarti karena di sini bentuknya telah kita dapatkan ya, yaitu suku banyaknya, ini tinggal kita bagi dengan cara biasa teman-teman, yang biasa teman-teman gunakan di SMA. Yaitu ini dibagi dengan X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah dengan 4. Sekarang kita coba bagi ya seperti biasa yang teman-teman ketahui ya konsepnya di SMA. Ini X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 hasilnya X pangkat 2. Nanti X pangkat 2-nya dikalikan semua fungsi ini ya teman-teman. X pangkat 2 kali X pangkat 2 ini adalah X pangkat 4. X pangkat 2 dikali 4X ini adalah 4X pangkat 3. X pangkat 2 dikali 4 berarti ini hasilnya adalah 4X kuadrat. Ini kita kurangi. Hasilnya adalah min X pangkat 3 dikurang ya di sini ya. Min 2X kuadrat ditambah dengan 5X. Sekarang kita perhatikan min X pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat itu hasilnya adalah min X ya teman-teman. Min X-nya ini kita kalikan lagi ke fungsi yang ini. Berarti min X kali X kuadrat min X pangkat 3. Min X kali 4X ini min 4X kuadrat. Min X kali 4 ini hasilnya adalah min 4X. Kita kurangi sekali lagi. Hasilnya ini 0 ya. Min 2 dikurangi min 4, 2X pangkat 2. 5X dikurang min 4X ini jadinya plus ya. 5 tambah 4, 9X. Ini kita turunin 10-nya, berarti tambah 10. Yang terakhir, 2X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 2 hasilnya 2. 2-nya kita kalikan lagi ke fungsi yang ini ya. 2 kali X kuadrat, ini 2X kuadrat. 2 dikali 4X ini adalah 8X. 2 dikali 4 ini hasilnya 8. Kita kurangi. Ini hasilnya 9 kurang 8X. 10 dikurang 8 itu adalah 2. Di mana X ini udah tidak bisa lagi dibagi dengan X kuadrat. Maka hasil yang terakhir ini sebagai sisanya teman-teman. Sehingga kita telah mendapatkan hasil dari pembagi dari X kuadrat tambah 4X ditambah 4 bersisa X ditambah dengan 2. Dari sini jawaban yang benar adalah yang B teman-teman. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya caranya ya? Walaupun ini lumayan ya dibandingkan teman-teman mengerjakan soal SNBT yang menggunakan konsep di SNBT itu yaitu PK ya. Kalau penalaran matematika lebih banyak ke soal-soal penalaran teman-teman. Kalau ini lebih fokus ke konsep dan rumus-rumusnya ya teman-teman. Oke teman-teman kita lanjut ke soal yang terakhir ya, yaitu soal untuk UGM tahun 2023, artinya ini baru tahun kemarin ya teman-teman. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa jadi bahan referensi buat teman-teman dalam mengikuti ujian UTUL UGM tahun 2024. Oke teman-teman kita langsung saja. Diketahui pada soal suku banyak PX jika dibagi dengan X kuadrat min 1 sisanya adalah 2X min 4. Dan jika suku banyak PX dibagi dengan X min 2 sisanya 10, maka jika PX dibagi dengan X kuadrat min 3X tambah 2 akan memberikan sisa jika sisanya ditambahkan dengan 2X min 1 akan menghasilkan berapa nilainya teman-teman. Oke teman-teman, untuk cara pengerjaannya kita masih menggunakan konsep yang sama teman-teman. Yaitu di sini adalah Fx sama dengan Px dikali dengan Hx ditambah dengan Sx ya teman-teman ya. Ini konsep yang kita gunakan teman-teman. Oke, kita fokus yang pertama terlebih dahulu. Dibagi dengan X kuadrat ya, di mana suku banyaknya di sini adalah Px teman-teman. Sebagai Fx-nya di sini adalah Px ya. Berarti ini adalah Px-nya, fungsi suku banyaknya atau suku banyaknya, dibagi X kuadrat min 1 artinya pembaginya. X kuadrat min 1 jika kita faktorkan itu hasilnya adalah X min 1 X plus 1 ya teman-teman ya. Dikali dengan HX hasil baginya.
ditambah dengan sisanya diketahui ya di sini ya, yaitu 2x min 4. Ini 2x min 4, teman-teman. Oke, karena ini pertanyaan sisanya, kita fokus juga ke sisanya, teman-teman. Untuk cara pengerjaannya, kita fokus ke faktor dari pembaginya ya, teman-teman ya, pembuat nolnya. Berarti di sini ini x min 1, pembuat nolnya itu x-nya sama dengan 1. Sedangkan x plus 1, pembuat nolnya itu sama dengan x sama dengan min 1 ya, teman-teman. Ini kita substitusi ke sisanya di sini. Berarti yang pertama, untuk x sama dengan 1, untuk x sama dengan 1, ini berarti P1 ya, teman-teman. Di mana sisanya itu berarti 2 dikali dengan 1 dikurang 4, hasilnya adalah min 2. Selanjutnya, untuk P sama dengan min 1 ya di sini ya. Untuk P sama dengan min 1, sisanya ini berarti 2 dikali dengan min 1 dikurang 4, hasilnya adalah min 6 ya, teman-teman. Berarti sini P1-nya sama dengan min 2 sisanya. P min 1 sisanya adalah min 6. Selanjutnya kita baca soalnya sekali lagi ya, teman-teman. PX dibagi dengan X min 2 sisanya adalah 10. Dengan cara yang sama, kita langsung fokus aja yang pembaginya di sini. Kita cari pembuat nolnya, yaitu X sama dengan 2. Dan sisanya di sini adalah 10 ya, teman-teman. Artinya di sini P2 itu sama dengan 10, teman-teman. Karena di sini sisanya langsung 10 dan pembaginya di sini adalah bentuk linear ya, yaitu pangkat 1. X min 2 pembuat nolnya adalah 2 ya. Sehingga di sini P2 sama dengan 10. Oke, diketahui di sini P1 telah diketahui, P min 1 telah diketahui juga sisanya, P2 juga telah diketahui sisanya yaitu 10. Sekarang perhatikan lagi pertanyaannya, jika PX dibagi, berarti sini PX-nya ya, PX sama dengan dibagi dengan X kuadrat min 3X tambah 2. Ini kita faktorkan, teman-teman. Di mana faktornya itu adalah X ditambah dengan X min 1 maksudnya. X min 2 ya. Ini hasil pemfaktoran dari X pangkat 2 min 3X tambah 2. Yaitu X min 1, X min 2. Min 1 kali min 2, 2. Min 1 tambah min 2 ini adalah min 3. Dikali dengan HX, teman-teman. HX ditambah dengan sisanya, teman-teman. Di mana untuk sisanya kita di sini belum tahu berapa ya sisanya, tapi biasanya bentuk sisa itu kita ganti, kita arahkan ke bentuk persamaan linear, di mana bentuknya seperti ini, teman-teman. AX ditambah dengan B. Jadi tujuan kita di sini adalah mencari bentuk dari AX tambah B, yaitu untuk mengidentifikasi nilai A dan B, teman-teman di sini. Sekarang kita mulai dari pembuat nolnya berapa nih, teman-teman. Pembuat nolnya untuk X min 1 berarti X-nya sama dengan 1. Ini X-nya sama dengan 2. Berarti kita mulai dari X sama dengan 1, artinya P1 kita substitusikan ke sisa, yaitu AX tambah B. X-nya 1 berarti A ditambah dengan B sama dengan, perhatikan nilai dari P1 di sini, teman-teman. P1 nilainya di sini adalah min 2. Berarti di sini min 2. Selanjutnya untuk X sama dengan 2 ya, teman-teman. Berarti ini P2, di mana X-nya kita ganti 2, kita substitusi lagi ke sisanya. X-nya ini 2, berarti 2A ditambah dengan B sama dengan, perhatikan di sini nilai dari P2-nya telah diketahui juga, yaitu 10. Berarti ini sama dengan 10. Ini tinggal kita substitusi eliminasi ya, teman-teman. A kurang 2A ini adalah min A. Min 2 kurang 10 ini adalah min 12. Maka didapat untuk nilai A-nya sama dengan 12. Kita substitusi ke sini ya, teman-teman ya. A-nya 12 berarti 12 ditambah dengan B sama dengan min 2. B-nya sama dengan 12 pindah ruas berarti
min 12 dikurang 2 itu adalah min 14. Dari sini kita mendapatkan hasil pembagian dari x kuadrat min 3x tambah 2, yaitu ini ya teman-teman ya. Sisanya yaitu AX, A-nya 12, berarti sini 12X ditambah dengan B, B-nya adalah min 14 ya, berarti sini langsung saja min 14. Inilah sisanya ya teman-teman, tapi kita perhatikan soalnya. Jika sisanya ditambahkan dengan 2x min 1, berarti ini ada 2x min 1. Ini kita tambahkan sisanya teman-teman. Berarti hasilnya 12x tambah 2x itu adalah 14x. Min 14 ditambah min 1 itu hasilnya min 15. Dari sini kita dapatkan hasil terakhirnya, yaitu sisa dari pembagi x kuadrat min 3x tambah 2 ditambahkan dengan 2x min 1. Hasilnya adalah 14x min 15 dan jawaban yang sesuai adalah yang B, teman-teman. Gimana teman-teman, bisa dipahami ya untuk pembahasan soal UTU UGM tahun 2023? Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga apa yang dibahas kali ini bermanfaat buat teman-teman dalam mengikuti seleksi ujian mandiri UTU UGM ya teman-teman. Semoga apa yang dibahas bisa dipahami dengan baik, dan jika ada yang masih bingung silahkan ditulis di komentar ya teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa di like, di share, dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dan nyalakan tombol notifikasi, karena kita akan membahas lebih banyak lagi soal-soal UTUL mandiri, mandiri UTUL UGM. Selain itu kita juga bahas soal mandiri SIMAK UI ya teman-teman ya. Semoga kali ini bermanfaat buat teman-teman.